Mau tanya terus, anak yang dikandung bernasab kepada siapa jika sesudah dinikahi lalu dijima terus yang dikandungannya akan bernasab kepada siapa? Tolong dijelasin. Jadi nanti ada 4 pembagian ketika menikahi perempuan yang hamil di luar pernikahan hasil perzinahan, nanti ada 4 perinciannya ya. Yang pertama, anaknya ini tidak nyambung baik lahir maupun batin dan juga tidak perlu sumpah li'an, yang mana perempuan ini dinikahi sebelum 6 bulan, dia sudah melahirkan dan lebih dari 4 tahun, maka dia ini nanti tidak nyambung nasabnya baik secara lahir ataupun batin. Yang kedua, nyambung secara lahir dan juga wajib mendapatkan warisan, tapi wajib untuk dinafikan. Seperti contoh ketika menikahi perempuan, sebelum diwik-wik dia keluar kota setelah akad itu. Ya, jarak 6 bulan dia ini melahirkan, atau 6 bulan lebih atau 7 bulan melahirkan. Maka secara lahiriah dia nyambung, tapi wajib dinafikan karena dia belum mau wik-wiknya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, dia mau wik-wiknya, akan tetapi tidak dikecerotkan di dalam. Maka otomatis tidak ada cairan yang masuk ke dalam rahim. Lalu setelah itu jarak 6 bulan atau lebih melahirkanlah. Otomatis ini nyambung nasabnya secara lahiriah dan juga mendapatkan waris dan lain sebagainya, tapi wajib dinafikan oleh si bapaknya. Contoh yang ketiga, dia itu ngecerot di dalam, cerot di dalam. Ya, setelah itu sebelum 6 bulan sudah lahiran, otomatis tidak sampai kepada aqallul hamli. Yang mana aqallul hamli itu paling sebentar hamil adalah 6 bulan, maka otomatis tidak nyambung kepada si yang ngecerot ini. Berarti ini anaknya hasil yang lain, seperti itu. Ini anak yang kedua tidak nyambung secara batin tapi nyambung secara lahiriah dan wajib mendapatkan waris dan lain sebagainya. Ya, yang nomor 3 ada anak yang nyambung secara lahir tapi tidak wajib untuk dinafikan. Seperti contoh dia itu wik-wik ya. Dan dia si perempuannya ini pun seperti contoh si laki-laki ini wik-wik dengan perempuan ya. Dan dia menyangka juga, namun sangkaannya tidak kuat bahwa si perempuan ini pernah wik-wik dengan orang lain setelah 6 bulan dari pernikahannya lahiran. Maka ini nyambung secara lahiriah dan wajib mendapatkan warisan dan lain sebagainya, dan juga tidak wajib dinafikan karena sangkaannya ini tidak kuat. Karena dia juga melakukan wik-wik itu setelah akadnya dan cerot juga di dalam, dan juga lahirannya ini di atas 6 bulan atau 6 bulan. Maka kalau seperti ini dikarenakan tidak kuat zonnya ini, maka kasus seperti ini dia wajib mendapatkan waris si anaknya, dan orang tua yang laki-laki tidak wajib menafikannya. Yang nomor 4 adalah si laki-laki atau si bapak ini haram menafikan anaknya, bahkan ketika dinafikan ini bisa menyebabkan kekufuran. Contohnya dia itu wik-wik dan juga hamil, dan dia yakin bahwa anaknya ini adalah anak hasil perzinahan dia. Maka ketika setelah menikah dan lahiran, dia haram menafikannya. Mafhumnya dari penjelasan yang 4 ini, yang nomor 1 dengan yang nomor 2 ini wajib dinafikan, tidak nyambung nasabnya. Otomatis ketika lahiran anaknya perempuan, maka tidak bisa si bapaknya ini menjadi walinya karena tidak nyambung. Kalau nomor 3 dengan nomor 4 ini tidak wajib dinafikan, bahkan nomor 4 ini dia haram menafikannya, otomatis nyambung nasabnya, maka dia boleh menjadi wali nanti ketika anaknya yang lahir itu adalah anak perempuan. Karena dijelaskan di dalam kitab yang lain, ketika tidak wajib dinafikan otomatis nyambung nasabnya, maka dia boleh menjadi wali dari pernikahan anak perempuannya tersebut. Jadi kesimpulannya ini, ada yang tidak nyambung secara lahir dan batin, ada yang nyambung secara lahiriah dan wajib dinafikan, ada yang nyambung secara lahiriah tapi tidak wajib untuk dinafikan karena zonnya ini tidak kuat, ada yang haram dinafikan bahkan bisa menimbulkan kufur ketika dinafikan anaknya tersebut. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Share untuk amal jariah kita semua. Barakallahu fikum.